Oke teman-teman, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fintech, yaitu financial technology, yang bisa diartikan sebagai pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan digital dalam masalah keuangan. Nah, ciri-ciri dari fintech itu sendiri itu bisa dalam bentuk aplikasi maupun web. Tujuan dari fintech tersebut yaitu memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan masyarakat secara cepat, aktif, dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Kami dari kelompok 7 mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Di sini kita beranggotakan saya sendiri yaitu Fadlan Hamam Arumjia dengan unjung NIM 127 dan juga rekan saya Diva Septana dengan unjung NIM 129. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas terkait fintech dan juga pinjaman online, terkhusus peran FPI dalam mengedukasi masyarakat di Indonesia. Sebelum itu kita ditemani oleh narasumber kita. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik kabar ini. Kalian gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya senang banget hari ini bisa ikut video edukasi bareng kalian. Saya Damar Gumilang. Saya bekerja di divisi keuangan di bidang perusahaan jasa digital. Saya sudah bekerja kurang lebih selama 2. Untuk fokusnya saya saat ini mulai dari budgeting, pelaporan keuangan, sampai membantu karyawan yang mempunyai masalah finansial pribadi. Betul, saya saat ini sudah cukup paham dinamika antara masalah keuangan finansial atau fintech. Ngomong-ngomong, kalau soal pinjol ilegal ini, apakah rekan kerja kakak di lingkungan kerja kakak itu ada yang terjerat pinjol ilegal? Ini alhamdulillah di lingkungan kerja saya sendiri masih belum ada yang terjerat pinjaman ilegal. Dan teman-teman saya sendiri pun sudah menyadari betapa pentingnya literasi keuangan. Dan karena kita bekerja di sebuah bidang perusahaan keuangan, jadi kita mengerti dan saling mengedukasi tentang betapa pentingnya keuangan yang bisa mengelola secara edukatif. Benar banget Kak. Tapi lingkungan yang suportif dan edukatif itu penting banget ya untuk lingkungan di kerja. Banget, karena edukasi internal itu bisa jadi benteng utama kita. Oh gitu. Karena lingkungan yang edukatif dan suportif itu memang sangat-sangat mempengaruhi kita sendiri. Oh iya Kak, tadi kan sudah membahas tentang lingkup perusahaan kakak kerja nih. Nah, kira-kira kalau membahas tentang luar lingkup pekerjaan kakak, kan kita masyarakat Indonesia ini masih banyak terjerat pinjaman online. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa ya Kak? Kalau untuk pendapat saya sendiri, untuk masyarakat yang terjerat pinjaman ilegal, karena masih kurangnya edukasi dalam masalah keuangan digital. Karena mereka masih belum mengetahui apa itu OJK, AFPI atau fintech keuangan digital. Dan kenapa pentingnya edukasi masalah keuangan digital? Karena agar masyarakat Indonesia ini tidak terjerat pinjaman yang ilegal, agar mereka bisa membedakan mana yang ilegal atau legal. Baik, berarti dari jawaban kakak bisa disimpulkan bahwasanya kurangnya edukasi terhadap masyarakat ya faktor utamanya. Betul. Karena mungkin pada saat itu mereka bisa jadi terdesak masalah keuangan dan butuh uang cepat. Jadi mereka buru-buru atau butuh uang cepat. Nah, mengenai itu kira-kira faktor apa sih yang membedakan antara pinjol ilegal dan legal? Menurut kakak apa nih? Untuk faktornya kita bisa membedakan mana pinjaman ilegal dan legal, yaitu kita bisa lihat dan cek terlebih dahulu dari aplikasinya tersendiri. Karena di aplikasi yang legal kita tersedia ada layanan OJK dan AFPI, itu yang disebut legal. Dan untuk ilegal tersendiri mereka bisa jadi menayangkan di iklan-iklan sosial media yang tidak ada lembaganya. Apalagi kan sekarang banyak banget ya aplikasi pinjol ilegal ini yang pakai testimoni palsu-palsu. Itu gimana menurut pendapat Bapak? Kalau untuk pendapat saya sendiri itu harus diusut sih, kayak mau nggak mau lembaga yang mempunyai wewenang harus mengusut pinjaman ilegal yang bisa mempengaruhi masyarakat. Nah, tadi kan sudah membahas tentang perbedaan pinjol juga, terus teknisinya gimana. Nah, menurut kakak sendiri, gimana peran AFPI dalam mengedukasi masyarakat ini udah efektif belum nih Kak kira-kira?
Kalau untuk saya sudah saat ini kurang lebih sudah efektif, cuman untuk beberapa masyarakat masih belum mengerti dan mengetahui apa itu FPI, OJK atau vintage. Karena beberapa masyarakat di Indonesia ini masih sering eh, memakai aplikasi yang mereka tidak ketahui. Bisa dibilang mereka asal pakai saja gitu. Dan mereka tidak mengecek terlebih dahulu apakah itu legal atau ilegal. Maka betapa pentingnya itu edukasi untuk mempelajari pinjaman ilegal dan legal agar mereka tidak asal pakai aplikasi yang mereka pakai. Itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka juga. Oke, Mulai dari data, keuangan mereka, semuanya sangat mempengaruhi. Oke, aku ingin bertanya, menurut Boleh, kakak edukasi yang paling penting itu lewat apa? Media sosial ataupun koran atau pendidikan dari SD? Edukasi saat ini mungkin kita bisa lihat dari sosial media, mulai dari Instagram, TikTok, atau seperti lembaga-lembaga seperti OJK atau AFPI yang menyangkutkan influencer-influencer ternama, yaitu mereka bisa memberikan contoh dan edukasi yang baik kepada masyarakat agar mereka bisa membedakan mana yang ilegal atau legal. Makanya betapa pentingnya itu mereka mengecek terlebih dahulu aplikasi yang ada lembaga OJK atau AFPI. Nah terakhir nih kak, dari kakak sendiri kira-kira ada tips dan trik ya untuk teman-teman kita yang sudah terlanjur terjerat pinjaman online ilegal? Pasti ada dong. Kalau kamu benar-benar itu pinjaman online, kamu cari yang ilegal, cari legalitas di aplikasi itu. Ada lembaga OJK atau AFPI yang benar-benar kamu bisa pakai, aman untuk data kamu, semuanya yang bisa kamu pakai. Belajar, mencari tahu bagaimana tentang pentingnya keuangan, karena di ini memang kita butuh uang dan kamu harus banyak belajar tentang keuangan online, mulai dari Instagram, sosial media, atau podcast seperti ini. Dan pernah belajar, mencari tahu agar aman juga. Luar biasa ya tips dari kakak narasumber kita. Mungkin kita cukupkan ya teman-teman untuk pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih dulu kepada Kak Damar dan sudah berasa berkenan dalam pembahasan kita hari ini. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video edukasi selanjutnya. Bye. Terima kasih.